Saya bilang kita sampai jadi DPR 5 periode pun, ini nggak akan pernah selesai. Karena yang diselesaikan bukan hulu sampai hilir. 0,3% per hari, kalau dikalikan 30 sebulan, 9%. Kita yang sebagai pengusaha pun aja berpikir, sedangkan masyarakat pinjam duit itu bukan untuk usaha rata-rata, tapi untuk kebutuhan konsumtif. Makanya saya sarankan kalau perlu dihapus saja, udah nggak usah ada pinjol. Kalau saya pribadi, ya kan? Kenapa supaya seperti itu? Supaya bingung. masyarakat tidak gaduh, kemudian tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang memang ini sifatnya sangat merugikan. Jadi ada satu paket, kalau orang biasanya udah main judol, kalah, hanya pinjol. dia akan muncul iklan pinjol di sana. Kalau khusus yang pinjaman pinjol online yang ilegal, saya berpesan tidak usah dibayar. Masyarakat tidak perlu takut ketika mereka diintimidasi, ya kan? Misalnya mereka ditekan dengan debt collector atau apapun, ya kan? Datang aja ke kantor polisi terdekat, mengadu ke OJK. Kenapa saya bisa seperti ini? Padahal saya tidak pernah seperti ini. Datang ke OJK. Betul, untuk melaporkan kronologinya bagaimana, dijelaskan bagaimana. Lah, kemudian dari pihak otorita, insya Allah akan membantu. Hari ini, Orator menghadirkan seorang politisi muda. Masih sangat muda untuk berada di DPR RI. Apa kabar Kakak Jidan? Baik, alhamdulillah Kak Nanda. Kakak Jidan luar biasa ya. Belum pernah berpolitik, sekali tampil, merebut hati masyarakat bisa ada di Senayan. Alhamdulillah. Itu capaian yang luar biasa. Alhamdulillah. Itu harus berterima kasih pada siapa tuh? Kebetulan tanpa privilege dari orang tua saya, ya kan, tanpa dukungan dari orang tua dan keluarga, saya nggak akan bisa sampai pada titik sejauh ini. Bahkan bermimpi aja tidak kita, gitu ya? Udah sampai di sini. Mungkin teman-teman perlu tahu ya bahwa Kakak Jidan ini adalah anak dari Bupati Gresik. Jadi wajar kalau beliau menyampaikan selain kepada Allah tentu saja orang tua yang sangat berperan. Peran ayah apa itu? Jadi Bapak itu sebenarnya lebih dikenal dengan Pak Sambari kan Anda. Ya, jadi Pak Sambari tentunya peran adalah begini. Kita dari sewaktu kecil kita udah terbiasa mendengar pembicaraan tentang politik, ngobrol-ngobrol tentang politik. Jadi kebetulan Bapak dulu adalah seorang yang memulai dari bawah. Bapak pernah menjadi ketua DPRD di Kabupaten Gresik. Kemudian Bapak pernah menjadi wakil bupati di Kabupaten Gresik. Iya, karirnya berjenjang sekali ya. Iya, kemudian merasakan kekalahan juga pilkada yang di tahun 2005 itu Bapak kalah. Kemudian maju lagi di 2010, kalah lagi. Namun Bapak bangkit gugat ke MK dan alhamdulillah di dalam gugatan itu bisa berhasil dimenangkan. Sehingga pemilu diulang. Dan kalau nggak salah waktu itu satu-satunya, pertama kali. Pemilu diulang? Pemilu diulang. Jadi setelah diulang, alhamdulillah Bapak bisa menang, kemudian bisa menjadi Bupati Gresik 2 periode sampai 2021. Saya juga tuh sepakat kalau orang kadang-kadang tiba-tiba seorang politisi dia ada di satu tempat yang besar, ternyata dia memang sehari-hari sudah bergulat dengan kehidupan politik di rumahnya karena orang tuanya yang politisi ya. Jadi itu akhirnya seperti running in blood ya, seperti mendarah daging sudah. Nggak kita sadarin, tapi tiba-tiba darah itu mungkin muncul di benak kita ya, muncul dengan sendirinya tentunya. Walaupun kalaupun niatan nggak ada, tetapi dengan kita dididik, dibiasakan sehari-hari mendengar sesuatu yang terus diulang, lah itu tentunya menjadi satu habit, satu kebiasaan. Yang akhirnya kita nggak mau ya akhirnya ingin mengikuti dengan sendirinya jejak apa yang orang tua berikan. Mungkin masih banyak kekurangan di masyarakat, apapun itu pengen melanjutkan. Kita pengen melanjutin. Kira-kira apa yang kurang? Mungkin selama mengabdi itu ada kurangnya, ada salahnya. Namanya manusia kan tentu nggak sempurna kan Anda ya kan. Kita sebagai anak tentunya ingin memperbaiki. I see. Kak. Kenapa Kakak kok tidak jadi bupati aja? Tentu begini kan Anda. Kita tentunya mengikuti perjalanan karir politik Bapak sebagai bupati di Gresik 10 tahun. Suka dukanya bagaimana. Namun tentu dong seorang anak
tentu pasti ingin jadi lebih baik dari orang tuanya. Betul. Begitupun orang tua pasti pengen anaknya lebih dari orang tuanya. Betul kan Anda? Maka dari itu, satu tekad itulah yang menjadikan kita, oh kalau bapak saya bupati, saya mesti lebih tinggi di atasnya lagi dong. Ya kan? Walaupun berbeda ya Bapak di eksekutif, kami di legislatif. Ya. Tapi skalanya jadi nasional ya? Jadi nasional. Tentunya dulu Bapak sebelum lepas penjabat, Bapak sebetulnya punya keinginan menjadi DPR RI juga. Namun di di akhir jabatan itu Bapak kena sakit COVID waktu itu. Oh, corona itu. Ya, sehingga harus berobat kurang lebih sampai 3 tahun dengan pasang ventilator macam-macam waktu itu. Sampai pasang ventilator? Ventilator 2 tahun dan alhamdulillah masih dikasih umur. Pasang ventilator berapa lama? Kurang lebih hampir 2 tahun Kak. Wah, seperti dikasih second chance of life ya? Second chance. Ya, sehingga mungkin keinginan yang tidak tercapai tadi, ya Tuhan memberikan jalan lain, Allah memberikan jalan lain lah kepada saya untuk meneruskan cita-cita dan keinginan beliau. Oh, alhamdulillah ya. Jadi ada PR yang dengan sendirinya Kakak siapkan untuk Kakak selesaikan. Betul. Oke, sejauh ini apa yang sudah Kakak buat untuk masyarakat yang memilih Kakak ini? Jadi ini perjalanan mungkin sudah hampir 8 bulan, 9 bulan ya. Kita menjabat. Alhamdulillah Kak Nanda, karena memang saya berada di Komisi 11. Tentunya saya membidangi di beberapa sektor keuangan, ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian ada Kementerian Keuangan, kemudian ada lagi LPI, dan beberapa industri keuangan yang ada di Republik Indonesia, termasuk Bank Indonesia, ada OJK dan macam-macam. Tentu yang pertama-tama saya sebagai legislator di sini, kami punya mitra yang sangat strategis. Hal pertama adalah kami memberikan edukasi yang sudah kami lakukan kepada masyarakat. Literasi sesuai dengan apa yang menjadi mitra kita. Literasi tentang keuangan, kemudian inklusi keuangan, ya apa-apa yang ada di dalam materi-materi yang sehari-hari kita dengarkan, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kami juga insya Allah kemarin di dalam beberapa hari besar, di hari raya kami memberikan banyak bantuan CSR, ya berupa bantuan sapi, di hari raya ada sembako. Kemudian CSR dari mana itu? Ada dari perusahaan kami pribadi, ada sebagian dari mitra. Jadi memang itu kita bagikan secara bersama-sama kepada masyarakat. Kemudian kami juga memberikan beberapa bantuan hukum, walaupun ini bukan di komisi kita. Kita memberikan, kita punya semacam corporate legal ya di perusahaan di Gresik sana. Kita membantu beberapa masyarakat yang memang membutuhkan bantuan hukum, yang tidak mengerti hukum, dan kita gratiskan. Oh, luar biasa ya. Iya Kakak, memang basicnya, terima kasih. Kakak basicnya pengusaha ya? Basicnya pengusaha. Makanya perusahaan-perusahaannya masih peduli dengan masyarakat, dengan CSR-nya dan sebagainya itu ya? Insya Allah kan Anda. Sebelum menjabat pun kita sudah memiliki beberapa usaha yang alhamdulillah sampai sejauh ini juga masih terus berkembang, alhamdulillah perkembangan cukup baik, dan tentunya perkembangan itu juga pasti diiringi dengan juga semacam bantuan, semacam corporate ya seperti semacam CSR, kepedulian lah, kepedulian kepada masyarakat sekitar, kepedulian masyarakat khususnya di Kabupaten Gresik dan di Lamongan. Itu kan Anda. Kak, bicara tentang literasi, tadi Kakak menyediakan literasi keuangan ya. Gimana fenomena pinjol ini bagi masyarakat kita, Kak? Kita ini kan menemukan berbagai macam kasus dan tidak berhenti, kayaknya nggak berujung ini. Kira-kira gimana, Kak? Jadi pinjol ini begini, Kak. Saya pernah di beberapa kesempatan di saat rapat dengar pendapat dengan OJK, dengan beberapa mitra yang lain kan saya selalu bersuara dengan keras. Artinya saya bilang, kalau solusi-solusi yang diberikan itu hanya sebatas kita memberikan arahan, ya kan, memberikan pengetahuan, oh bahaya pinjol bagaimana, kemudian resiko-resiko yang lain ini bagaimana. Saya bilang kita sampai jadi DPR 5 periode pun, ini nggak akan pernah selesai. Nggak bisa menyelesaikan ya? Karena yang diselesaikan bukan hulu sampai hilir. Yang diselesaikan mungkin hanya ketika masalah sudah muncul.
Ketika masalah sudah muncul, bahkan ada yang sampai bunuh diri, bersurat ke kita, bahkan sampai ada yang sampai apa ya Kak ya, begitu tertekan mengalami gangguan-gangguan psikologis dan banyak sekali tekanan lain kan. Tentunya itu tidak cukup dengan himbauan aja ke masyarakat. Iya, harus apa Kak? Di sana ada Satgas Pasti, tapi Satgas Pasti pun yang berisikan beberapa APH, kemudian ada lagi selain APH ada OJK, kemudian ada beberapa gabungan dari beberapa instansi lain Kak ya. Saya kemarin ngomong, elit-elit ini harus solid dulu memberantas, khususnya APH. Ya kan? Kita kalau hanya segera memberikan literasi kepada masyarakat, masyarakat ini nggak memahami Kak. Iya. Bagaimana kita menjangkau hampir 300 juta masyarakat Indonesia, ya kan Kak? Ada yang sudah melek digital, ada yang belum melek digital. Ya kan? Mungkin OJK pun sendiri sudah memberikan banyak upaya artinya tentang pencegahan ini bagaimana. Tapi kan tidak cukup hanya dengan OJK saja. Betul. Di satu sisi mungkin kita kalau memberikan pemahaman ke masyarakat, oh keluarga ini adalah benteng terpenting. Keluarga harus bisa memberikan perlindungan dulu lah ya, perlindungan utama bagi anggota keluarga yang lain dalam mencegah pinjol dan ini. Tapi saya rasa itu juga tidak cukup efektif. Kurang ya? Iya. Jadi artinya pinjol, karena keadaan ekonomi yang sulit sehingga itu tidak cukup. Ya? Betul. OJK juga menerangkan di berbagai kesempatan, ya kan, ada namanya pinjaman online itu sekarang diganti pinjaman daring, Kak. Ada yang ilegal dan ada yang ada yang resmi. Ya kan? Saya berulang kali jelaskan kepada mereka, bagaimana masyarakat ini bisa membedakan mana yang resmi dan mana yang enggak sampai di tingkatan paling bawah. Sulit. Nggak ada tanda-tanda apa begitu? Sudah diberikan tanda-tanda Kak. Artinya kalau pinjaman resmi itu dibatasi, artinya bunganya itu 0,3% per hari. Walaupun resmi, kita juga bisa bayangkan Kak, 0,3% per hari, kalau dikalikan 30 sebulan, 9%. Kita yang sebagai pengusaha pun aja berpikir, bagaimana kita bisa dapat kerja apa ya kira-kira yang kita untung 9%. Di atas 9%. Di atas 9%, ya kan? Iya. Sedangkan masyarakat pinjam duit itu bukan untuk usaha rata-rata, tapi untuk kebutuhan konsumtif. Iya. Dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari, ya kan? Kita juga udah mendorong, Himbara, Abang, ayolah kamu kasih kesempatan buat masyarakat, kamu hadir menggantikan pinjol-pinjol yang ada. Saya pernah bersuara seperti itu, ya kan? Kenapa? Di sini negara udah harus hadir, Kak. Betul-betul hadir. Ini perlu kehadiran negara. Betul. Ya kan? Masyarakat udah nggak bisa membedakan mana yang resmi, mana yang tidak. Yang resmi aja segitu Kak, apalagi yang tidak resmi. Yang tidak resmi ini apa tidak bisa terdeteksi kemudian Udah bisa dideteksi Kak, tapi kan itu tadi yang saya bilang, kenapa penyelesaiannya bukan hulu sampai hilir? Ini katakanlah muncul tidak resmi, ditutup. Tapi apa susahnya sih bagi seorang investor pengusaha bikin lagi, buat lagi, muncul lagi, mungkin istilahnya mati satu tumbuh 1000. Iya. Terus sampai kapan? Berarti artinya kan ini tidak diselesaikan permasalahan dari hulunya. Iya. Ini mesti diselesaikan dari hulunya. Makanya saya sarankan kalau perlu dihapus saja, udah nggak usah ada pinjol. Kalau saya pribadi. Iya. Ya kan? Kenapa seperti itu? Supaya masyarakat tidak gaduh, kemudian tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang memang ini sifatnya sangat merugikan. Seperti yang saya bilang tadi, gimana masyarakat mau cari untung 9%? Kita kerja apa Kak? Deposito saja kita taruh uang 1 tahun, cuma dapat 3-4%. Ini 1 bulan 9%. Ini 1 bulan 9%. Nyekik banget ya kan? Terus tiba-tiba kalau yang resmi itu penagihannya mungkin sudah diatur dengan pengaturan-pengaturan yang baik ya oleh OJK. Tapi yang tidak resmi lagi datang lagi banyak lagi. Mereka datang debt collector ke rumahnya, mereka tekan. Iya. Mereka kan kalau mereka pinjam itu kan secara tidak langsung biasanya ini yang perlu dihati-hati sama masyarakat Kak. Iya. Biasanya kan ada tuh setiap download aplikasi ya. Iya. Itu izinkan aplikasi ini untuk akses kontak, akses galeri, akses apa yang diminta izin akses lah. Ketika itu diizinkan, disitulah data kita semua tersedot Kak. Mana perlindungan negara terhadap data konsumen ini, terhadap data warga negaranya? Lah, itu kan tapi secara tidak disengajari bagi tidak disadari, masyarakat awam kan nggak mengerti Kak. Iya, dia kan ikut. Pasti diikutin nggak aja, iya kan nggak di situ.
Lah begitu dia nggak bisa bayar, terorlah ke beberapa kontak-kontak yang ada di handphone yang ditarik tadi. Iya, orang nggak kenal, nggak apa dihubungi. Iya kan, tetangganya, kerabatnya, iya kan, dan dengan bahasa-bahasa yang galak, dengan bahasa intimidatif. Iya kan, bahasa-bahasa kotor, binatang, intimidatif, didatangin dan macam-macam. Waduh, saya nggak bisa bayangin betapa stresnya dan malunya orang, sehingga banyak sampai bunuh diri, Kak, dan macam-macam. Iya, kami kebetulan juga aktivis perlindungan perempuan dan anak, itu banyak rumah tangga yang bermasalah karena pinjol itu. Jadi karena faktor pinjol itu hanya stres, mental health, akhirnya berlaku KDRT terhadap istri, anak, dan sebagainya. Betul. Jadi dampaknya ini luar biasa. Dan pinjol itu, Kak, pasti ada kaitan erat dengan judol. Iya, kayaknya itu paket ya. Jadi ada satu paket, kalau orang biasa udah main judol, kalah. Iya, hanya pinjol. Dia akan muncul iklan pinjol di sana. Oh, solutif. Dianggap solusinya untuk akan muncul iklan pinjol, ya kan? Iya. Apalagi sekarang kalau mau pinjam pinjol itu hanya cukup dengan KTP. Ya, itu loh, Kak. Saya pengen tanya. Ini. Sorry. Silakan. Maksudnya gini, orang begitu mudahnya ikut pinjol karena syarat yang sangat ringan. Betul. Kenapa negara tidak menyiapkan itu sehingga orang tidak lari ke pinjol yang memberatkan ini, tetapi ada yang lebih ringan yang dipunyai negara? Atau negara sudah ada? Sebetulnya negara sudah hadir, Kak, melalui beberapa produk. Salah satunya adalah kreditan keagunan sampai dengan 100 juta. Kemudian ada KUR sampai dengan 500 juta. Tapi prakteknya masyarakat tidak semudah itu untuk dapat pinjaman. Nah itu, Kak. Lah ini yang makanya saya di beberapa kesempatan juga di saat rapat dengar pendapat dengan beberapa himbara juga saya sampaikan. Saat saya kunjungan reses ke Dapil, masalahnya juga sama. Mereka mengeluhkan, Pak, kita datang ke salah satu bank himbara ya, saya nggak sebut ya. Iya. Kita mau pinjam KUR, Pak. Di sana sudah ada broker-broker, agent. Iya, kemarin sempat kita bahas itu. Tuh, Kak, ya kan? Iya. Ada yang minta calo 5% di tingkat, artinya di tingkat pertama. Nanti sampai ke pedesaan lagi minta komitmen fee lagi, berapa persen lagi. Sehingga hal-hal inilah yang membuat industri keuangan kita khususnya untuk membantu masyarakat mikro ya, di sektor mikro ini tidak berjalan. Kemudian saya tanya lagi, kita didapatkan fasilitas masyarakat untuk dapat pinjaman sampai dengan 100 juta. Faktanya apa yang terjadi? Mungkin potongan-potongan himbara jarang sekali melakukan hal ini. Mungkin pinjaman hanya 10 juta, mungkin 15 juta, ya kan? Kemudian kecepatan, kemudian banyaknya semacam praktek-praktek yang tidak baik ya, artinya seperti yang kita jelaskan meminta fee. Iya, broker lah. Ya kan, broker dan macam-macam. Ini yang cukup menyulitkan masyarakat sehingga masyarakat memilih jalan pintas. Nah, di sini perlu adanya satu reformasi, satu perubahan, dukungan tentunya dari DPR ya, khususnya kawan-kawan di Komisi 11 untuk bagaimana negara bisa hadir membantu meringankan beban masyarakat. Dengan cara yang mudah. Dan aman. Artinya tidak ada broker, tidak ada pemotongan administrasi oleh oknum seperti itu. Betul. Jadi bisa menghentikan kehadiran pinjol. Dan ketika nanti negara sudah hadir, kemudian dari segi fiskal kita cukup untuk meringankan beban masyarakat, ya ini segera harus dilakukan. Tapi di hulunya satu lagi, Kak, ini yang paling penting adalah Satgas pasti yang berisinya di dalam ada PH, kepolisian, kejaksaan dan macam. Ini mesti tegas juga melindungi hak masyarakat. Jangan kita udah bekerja memperbaiki hilirnya, tapi hulunya dibiarkan praktek-praktek ilegal ini tidak ditindak secara serius. Ya kan, Kak? Sehingga tidak ada efek penjeraan. Ya, kita punya Kementerian Komdigi, Kominfo ya dulu ya. Sekarang jadi Komdigi, jadi Komdigi. Lah tentunya itu juga harus melakukan satu strategi yang cukup inovatif ya, tentunya untuk bagaimana tidak muncul pinjol-pinjol baru. Harus terus berselancar mencari tahu ya, artinya. Betul, karena kalau selagi masih ada yang dinamakan, saya bukan tidak mendukung pinjol yang resmi ya, kayak Pindar ya, sekarang namanya Pindar yang resmi, tapi menurut saya lebih efektif kalau itu dihapuskan supaya masyarakat tidak ada celah di sana. Bagi industri keuangan pun tidak ada celah. Ya, jadi supaya masyarakat tidak bingung lagi. Ya udahlah, kalau mau pinjam duit kasarnya ke bank aja. Aman gitu. Aman, ya kan? Kemudian tentunya di perbankan tadi juga harus dihapuskan praktek-praktek yang tidak baik tadi, Kak. Biasanya menurut
perbankan itu kami sudah melakukan yang terbaik, cuman ada oknum-oknum di dalam yang demikian. Nah, itu yang perlu diantisipasi lah tiap hari. Oke, Kak, terus bagaimana? Ada pesan tidak kepada masyarakat kalau sudah terjerat pinjol, katakanlah dia pinjam 10 juta, kemudian dia sudah membayar sampai 11 juta, 12 juta karena bunga dan sebagainya, ya sudah lebih dari itu, tapi terus saja kan ada yang sampai seperti itu ya, membayar lebih dari pinjaman dan sebagainya itu, apa yang harus dia lakukan? Kalau terus diintimidasi, ayo bayar, dan sebagainya, gimana? Satu, kalau khusus yang pinjaman pinjol online yang ilegal, saya berpesan tidak usah dibayar. Oke. Tidak usah dibayar. Konsekuensinya kepada peminjam? Tidak usah dibayar, Kak. Itu tidak ada konsekuensi. Negara kita negara hukum. Masyarakat tidak perlu takut ketika mereka diintimidasi, ya kan? Misalnya mereka ditekan dengan debt collector atau apapun, ya kan? Datang aja ke kantor polisi terdekat. Ya kan? Misalnya datang ke polsek atau kemana. Tapi kalau yang memang mereka meminjam kepada pinjaman online yang resmi atau pindar yang resmi, dia harus bertanggung jawab. Itu harus bertanggung jawab. Karena itu muncul di BE checking, Kak. Jadi BE checking ini kan atau SLIK ini kan sangat diperlukan ketika orang melakukan hal-hal lain ya. Melakukan atau mengajukan satu kredit. Kadang-kadang kita lihat ya Kak, orang mau beli rumah, tiba-tiba muncul pinjaman online yang jumlahnya mungkin tidak sampai jutaan, mungkin ratusan ribu atau mungkin puluhan ribu, yang mengganggu. Akhirnya mereka kreditnya tidak disetujui oleh bank. Lah, kadang-kadang kalau mereka ini kebingungan juga, Pak, terus solusinya harus gimana? Ini yang banyak kita tangkap di masyarakat. Itu udah terlanjur pinjol nih Pak, kemudian macet, ya kan? Kemudian pinjolnya udah bubar. Kita harus bagaimana? Kan begitu. Nah, itu masyarakat bisa datang ke OJK. Kantor OJK terdekat kalau mau datang. Tapi kalau memang tidak bisa datang karena jarak atau apapun, bisa menghubungi OJK, call center OJK. Nomornya insya Allah 081 157 157 157. Saya sampai hafal, Kak. Nomornya cantik ya. Nanti 081 157 157 157. Oke. Ini penting, Kak, karena banyak banget korban pinjol ini yang seperti tadi saya sampaikan berefek kepada kehidupan rumah tangga, kelangsungan hidup anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya, semua terganggu, semua sistem itu ya. Oke, jadi bagus jadi itu Kakak bisa memberi pesan masyarakat, gak usah takut, gak usah bayar. Gak usah bayar, Kak. Oke, sepanjang itu ilegal, tidak usah dibayar. Oke, kalau ada intimidasi, ada dicegat di jalan atau apa, lapor polisi. Laporkan ke APH terdekat. Ke kepolisian terdekat. Ya mudah-mudahan juga kita berpesan juga APH juga ketika ada orang laporan diseriusin, ditanggapin. Ini yang bilang dari hulunya tadi Kak ya kan. Jangan nanti hanya ini sekedar diabaikan, kasihan masyarakat juga dong. Karena melihat mungkin kadang nominalnya kecil lah gini-gini, nggak boleh ya. Nggak boleh. APH mesti memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Dari semua golongan. Dari semua golongan. Nampaknya Kakak geram ya dengan urusan ini. Waduh, kita kalau ngomong ini, kalau kita boleh kayak marah-marah diberikan kewenangan yang lebih luas, ya kan kita mesti selesaikan hulu sampai hilirnya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Kak. Karena ini kan tidak bisa sendiri. Betul. Tentunya kita di DPR ini kan kolektif kolegial. Artinya segala keputusan kan kita ambil secara bersama-sama, tidak bisa kita ambil keputusan sendiri. Tapi pemerintah sudah melakukan banyak hal yang perlu dibantu oleh teman-teman dari DPR untuk mensosialisasikan kepada publik, kepada masyarakat. Dan teman-teman dari DPR pun memberikan masukan-masukan di mana celah-celah kebolongan-bolongan yang kadang-kadang mungkin tidak tersampaikan, tetapi ketika reses, anggota DPR mendengar sendiri dari masyarakat. Iya, aspirasi. Begitu masalah-masalah yang harus dihadapi, Kak. Dan yang paling ada satu lagi, Kak. Kadang-kadang banyak masyarakat juga yang menyampaikan begini. Pak, kami ini nggak pernah merasa pinjam-pinjol, nggak pernah merasa store KTP, tiba-tiba kok muncul tagihan Pak ya? Kita mau kredit rumah nih, kita mau beli sepeda motor, atau kita mau beli mobil. Ini kok tiba-tiba muncul tagihan ya? Lah, ini dari mana sumbernya? Kasihan dong masyarakat yang seperti ini, Kak. Yang mereka dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Mungkin kita dengar beberapa waktu lalu ada kasus. Ya kan di Dinas Kependudukan di salah satu kota atau kabupaten yang saya nggak bisa sebut juga di sini Kak, ya kan ada permainan oknum-oknum dengan oknum-oknum di Dinas Kependudukan. Jual data kita kepada
pihak-pihak terkait. Kemudian dikumpulkan sampai berapa banyak, diajukan peminjaman secara massal, pinjol-pinjol ya kan Kak, dengan segala teknis-teknis yang mungkin mereka kelabuin ya Kak ya. Mereka susun, akhirnya ya tiba-tiba masyarakat dirugikan. Lah, solusinya gimana ini? Ya? Nah, ya kan kira-kira solusinya bagaimana? Karena itu bisa terjadi pada kita semua juga. Betul, ini solusinya bagaimana? Lah, tentunya yang pertama di sini kita punya regulator, punya otoritas jasa keuangan. Lah, otoritas jasa keuangan ini punya beberapa perwakilan kantor wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Di kota-kota besar ada di Indonesia, mulai dari Indonesia Barat, Timur, Tengah, semua insya Allah ada kantor perwakilan. Lah, namun mungkin yang jauh dari kantor perwakilan tadi bisa melalui call centernya mereka yang saya sebut nomor tadi, ini bisa menjelaskan kronologinya, meminta jalan keluar terbaik kepada pihak OJK. Lah, nanti mudah-mudahan teman-teman dari OJK insya Allah bisa membantu ini. Oh, jadi kalau misalnya ada yang tidak meminjam, tiba-tiba namanya muncul di daftar pinjaman online, betul, mengadu ke OJK. Mengadu ke OJK. Kenapa saya bisa seperti ini? Padahal saya tidak pernah seperti ini. Oh, bukan ke kepolisian ya? Bukan ke kepolisian. Datang ke OJK. Betul, untuk melaporkan kronologinya bagaimana, dijelaskan bagaimana. Lah, kemudian dari pihak otorita, insya Allah akan membantu. Ya, tetapi kalau misalnya mengetahui secara langsung ketika ini yang saya sebut tadi kan ketika kita tiba-tiba tidak tahu, ya kan data kita dipakai, ya kan. Tapi kalau kita tahu misalnya ada teman pinjam KTP nih ke kita, kemudian dimanfaatkan untuk hal seperti itu, lah mungkin itu bisa dilaporkan secara pidana ke kepolisian. Jadi jalurnya berbeda. Jalurnya berbeda. Kalau tidak tahu ke OJK, betul, tahu langsung ke kepolisian. Langsung ke kepolisian. Nah, kemudian pelaku-pelaku yang tadi itu yang berada di dalam instansi pemerintah tentu harus dihukum dengan sangat berat. Betul, itu harus dihukum sangat berat. Iya, kalau misalnya itu lolos, di tempat-tempat lain pun bisa melakukan hal yang sama. Betul, dan masyarakat akan terus dirugikan Kak. Sedih banget ya Kak ya. Iya. Belum lagi investasi bodong. Gimana Kak? Investasi bodong ini banyak sekali koperasi-koperasi ya kan, yang dibentuk di desa, kemudian menawarkan kepada masyarakat, ya kan, sesuatu hal yang keuntungannya seakan-akan itu di atas keuntungan yang wajar. Normal ya. Ya normal, artinya masyarakat kadang-kadang dibujuk dengan suatu investasi yang memberikan keuntungan mungkin lebih dari 5%, lebih dari 10%, atau mungkin bahkan lebih dari 15%. Kadang-kadang masyarakat tertarik dengan padahal mestinya itu udah satu indikasi ya, keuntungan yang berlebihan itu rasanya kan harusnya mesti berhati-hati ya kalau ada tawaran seperti itu ya. Betul, jadi kita di sini juga menghimbau Kak kepada masyarakat, siapapun yang menawarkan keuntungan yang tidak wajar, tolak Kak. Terus ditolak. Jadi kita ini tahu, kita kerja ini harus dengan sesuatu yang wajar-wajar aja. Kalau kita tiba-tiba misalnya mendapatkan sesuatu yang sangat cepat, ya kan, yang sangat menggiurkan, itu tentu tidak wajar. Dengan cara tidak benar. Betul. Nah, persoalannya kadang-kadang mereka yang mendekati kita secara persuasif itu kan pinter. Betul. Pandai membuat orang itu sehingga kadang-kadang bukan hanya yang, kadang-kadang kaum educated pun juga kena. Betul. Nah, itu terus kalau sudah kena bagaimana? Kalau sudah kena tentu Kak, biasanya kan tentu ada resiko namanya high risk high return ya. Biasanya orang yang educated itu mereka tahu tentang resiko itu. Jadi ya sudahlah. Apa boleh buat? Sama kayak kita bermain saham, bermain forex, dan macam-macam itu ya. Itu tentunya ada potensi-potensi namanya high risk high return. Loss. Ya kan? Orang-orang yang misalnya sudah berpendidikan, kita sendiri pun aja Kak, mungkin pernah kena tipu juga ya kan, dalam hal yang besar ya kan. Saya bilang kalau dia pendekatannya sangat bagus, kadang-kadang kan kalah sama itu kita. Betul, makanya tadi saya bilang, karena kita belajar dari pengalaman pribadi, ya, belajar dari pengalaman sekitar, ketika ada seseorang siapapun dalam bentuk perusahaan, dalam bentuk pribadi, ketika menawarkan sesuatu keuntungan yang tidak wajar, kita mesti hati-hati. Kalau perlu tolak. Kita harus bisa berpikiran yang wajar, bahwasanya kerja itu perlu suatu kewajaran. Bertahap, berjenjang. Kemudian ada proses di sana tidak instan. Kita perlu harus sadari itu.
masyarakat kita khususnya generasi milenial sekarang, Gen Z, ya kan? Iya. Ini kan semua maunya instan semua. Iya, main cepat. Mau main cepat, ya kan? Mau kilat, ya kan? Nah, ini yang menurut saya sesuatu hal yang tidak baik. Tentu semua harus dilalui melalui proses-proses dan mekanisme yang baik. Oke. Jadi tadinya kita berpikir bahwa di Komisi 11 ini apa sih yang paling krusial bagi masyarakat? Ternyata banyak ya, terutama pinjol, judol, investasi bodong dan sebagainya. Luar biasa. Banyak hal. Oke. Dengan melakukan edukasi sepanjang kurang lebih 8 bulan kepada masyarakat, menurut Kakak ada capaian tidak? Ada capaian, tentu pasti kalau ada capaian pasti ada capaian. Namun kan pasti ada keterbatasan di sini. Oke. Ya kan? Untuk mengatasi keterbatasan itu, makanya kita suarakan melalui media sosial kita. Kami pun menyarankan ke beberapa mitra untuk menggandeng influencer, ya kan? Untuk menyuarakan sesuatu hal yang memang bisa dijangkau dalam masyarakat luas. Kalau kita suarakan secara offline, artinya secara man-to-man langsung, tentu ada keterbatasan. Betul. Kita anggota Dewan mungkin di Komisi 11 hanya ada sekitar kurang nggak sampai 50 orang, artinya hanya ada sekitar 47 atau 48 orang, ya kan? Kita kalikan saja mungkin misalnya satu orang, 2 dapil sampai 3 dapil lah, Kak. Satu kali reses katakanlah 1.000 orang. Ya, cuma 8.000 orang ya dari sekian juta yang ada. Kita punya hampir 300 juta penduduk. Bagaimana masyarakat bisa tahu semua? Nah, tentu kita harus menggandeng beberapa hal yang memang sifatnya berbau digital. Iya, untuk akselerasi ya. Betul, akselerasi. Oke. Kak, enak jadi pengusaha apa jadi politisi? Enak pengusaha atau jadi politisi? Wah, ini kita susah jawab ya. Gitu ya. Karena terus terang menjadi pengusaha tentu buat kita pasti lebih enak. Oke. Tanggung jawabnya tidak terlalu luas ya? Betul. Kalau kita ini di pengusaha, tentu ketika kita menjalin satu komitmen, ya kita harus menjaga komitmen itu. Lawan adalah tetaplah lawan, kawan adalah kawan. Sahabat adalah sahabat. Tetapi di politik, kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan. Dan ini anytime bisa berubah. Komitmennya bisa berubah? Kapan pun bisa berubah. Gitu ya. Makanya ada istilah politik last minute itu ya. Politik last minute. Dan banyak istilah-istilah lain kan. Iya, jadi tentunya kenikmatannya beda-beda. Kalau saya merasa sih jadi pengusaha lebih enak. Pengusaha lebih enak. Pengusaha lebih enak. Tapi ada satu hal yang memang di politik ini kita menarik. Satu adalah kita punya networking yang luas. Dengan networking yang luas, keterbatasan kita menjadi pengusaha untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, tentunya terbatas dong kalau jadi pengusaha. Tetapi ketika kita berpolitik, manfaat yang bisa kita berikan ke masyarakat, ini lebih luas. Iya. Melalui kebijakan ya. Melalui kebijakan, kemudian melalui bantuan-bantuan yang tadi kita jelaskan udah ada beberapa mitra kita memberikan bantuan, kemudian membantu membuat bantuan itu tepat sasaran. Betul. Ya. Jadi kita lebih manfaatnya ini lebih luas kalau kita berada di dunia politik. Namun kalau boleh berpesan juga, kita nggak ada salahnya juga kalau kita di legislatif berpolitik dan berusaha kan. Oke. Jadi kakak masih tetap ya menjadi seorang pengusaha atau? Kita tetap menjadi seorang pengusaha, namun kita juga tetap ada di jaringan legislatif kakak. Tentunya kita membagi waktu dong. Kita biasanya masih bisa bagi waktu. Masih bisa kakak di sela-sela waktu. Tentunya biasanya kita karena jarak ya, mungkin kita melalui Zoom meeting dengan teman-teman usaha yang ada di daerah. Atau biasanya kalau Sabtu Minggu kita tengokin pekerjaan. Gitu. Walaupun semua nggak seperti yang kita lakukan sendiri kakak. Oke kak. Kakak merasa nggak tepat berada di Komisi 11? Saya merasa senang dan bangga sekali bisa di Komisi 11, Kak. Karena saya ketika menjadi DPR, saya punya keinginan dan cita-cita untuk berada di Komisi 11. Oh gitu. Ya. Jadi right man on the right place ini. Betul. Tepat ini karena posisinya. Di Komisi 11 saya melihat banyak agenda-agenda yang selalu berkaitan dengan data, angka, statistik yang memang itu menjadi satu hobi saya dari kecil. Kita suka matematika kan saat sekolah dulu, Kak. Pernah sekolah kedokteran ya kayaknya? Saya pernah sekolah kedokteran, Kak. Iya, sekolahnya saya lihat banyak banget.
Tapi sebelum jadi politisi loh, artinya memang niat sekolah ya, suka sekolah ya. Iya, iya. Kakak tahu dari mana kalau saya pernah kedokteran, Kak? Iya, saya kan seperti kakak suruh banyak literasi, perbanyak literasi kan. Iya, Kak. Iya. Jadi saya itu Kak setelah di jenjang SMP, saya melanjutkan SMA, saya diterima di SMA Taruna Nusantara. Oke. Oh. Cuman karena saya merasa itu tidak sesuai dengan karakter dan diri saya pindah sekolah ke Surabaya, ke Saat orang berlomba-lomba. Ya. Betul, Kak. Orang berlomba-lomba ke Taruna Nusantara. Betul. Kakak merasa tidak 3 bulan atau 1 semester, saya lupa persisnya ya, waktu itu saya kemudian melakukan pindah sekolah. SMA 2. SMA 2 Negeri Surabaya. Okay. Setelah lulus, saya coba-coba untuk tes daftar ke kedokteran. Alhamdulillah saya diterima waktu itu melalui jalur SNMPTN ya waktu itu ya. Iya, iya. Ya kita keluar biaya nggak cukup banyak lah, kecil aja kan. Saya di kedokteran sampai dengan semester 5 kan Anda. Ya Allah. Kan udah cukup jauh 5. Ya. Betul, karena saya merasa waduh, kalau di kedokteran kan kita ada praktikum. Waktu di UNER itu kan ketika kita nggak bisa hadir dengan alasan apapun, itu harus mengulang di tahun berikutnya. Dan di dunia kedokteran ini memang tidak bisa kita sambil dengan sesuatu hal yang lain. Betul. Ini perlu satu konsentrasi yang cukup, waktu yang memang dedikasi kita memang betul-betul untuk di situ saja. Ya. Tapi saya alhamdulillah mungkin Allah punya rencana lain, dan rencana itu saya anggap sekarang bagian bentuk syukur saya bisa duduk di DPR RI sekarang. Kemudian saya juga mengambil bidang lain di akuntansi dan di hukum. Karena dari kedokteran itu saya sempat pindah lagi Kak ke Ciputra, kan Anda? Di Surabaya itu? Di Surabaya, saya mengambil jurusan bisnis manajemen. Ya, kemudian karena di tengah kesibukan kerja, udah mulai belajar kerja, ya kan, saya nggak selesai lagi. Jadi sambil kerjaan ya? Sambil kerjaan, tapi alhamdulillah endingnya finishnya saya S2 kemarin saya menyelesaikan pendidikan di Universitas Airlangga di Magister Hukum Pembangunan, dan saat ini saya mengambil S3. Sedang doktoral ya? Ya, ambil doktoral juga menjadi dokter hukum pembangunan. Karena saya merasa kenapa saya pilih ini nih? Lah karena saya ada di pemerintahan. Karena di situ mengajarkan tentang pembangunan pemerintahan. Jadi menurut saya juga materi-materi yang diajarkan di Universitas Airlangga ini sangat kompeten, sangat baik, dan sangat menunjang apa yang saya butuhkan, Kak. Ya, jadi nanti bisa diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Betul, Kakak. Terus Kakak selama ini sudah hampir 1 tahun berada di DPR RI. Iya. Ada keinginan-keinginan apa yang mestinya saya lakukan lebih nih di sini untuk masyarakat saya, apa kira-kira? Tentu, kalau keinginan lebih, Kak, masyarakat ini kan tidak hanya disuguhi di sektor keuangan, tapi banyak sektor hal mendasar lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika kita turun di daerah, apa yang nomor 1 ditanyakan oleh masyarakat itu adalah pendidikan. Iya. Pak, ada nggak bantuan pendidikan? Ada nggak bantuan PIP, KIP, kemudian beasiswa Pak untuk putra-putri kami? Itu yang pertama. Kami menjawab, tentunya dengan sangat berat hati, Kak. Ya kan? Kita menjawab, Bapak atau Ibu, kebetulan kami berada di Komisi 11. Komisi yang menangani itu adalah di Komisi 10. Tapi masyarakat ini tidak tahu mana Komisi 1, mana Komisi 2, mana antara Komisi 1 sampai 13, masyarakat nggak mau tahu. Artinya Bapak adalah DPR RI. Bapak adalah yang saya pilih. Bapak adalah wakil kita. Mereka berpikir hal-hal dasar inilah yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Apakah kita reses turun, kita menjelaskan ekonomi makro, ekonomi mikro, menjelaskan masyarakat tidak mau tahu, dan I don't care mungkin. Yang jelas masyarakat sekarang hanya butuh pendidikan, butuh lapangan pekerjaan, Kak. Iya. Yang nomor 2 yang ditanyakan kalau kita setiap turun, Pak ada nggak kerjaan Pak buat anak-anak kita? Misalnya teman-teman di komisi lain pun, jangan hanya Komisi 11 kayak, misalnya di Komisi 2 pun. Mereka membidangi ATR atau Komisi 1 pun. Mereka kalau datang ke masyarakat, ya kan Kak, pasti yang ditanya, ya pasti pendidikan, pasti kesehatan apa? Pekerjaan. Pasti itu. Sedangkan apakah pembagian komisi yang dibagi melalui 1 sampai Komisi 13 ini, apakah bisa memenuhi itu semua? Tentu tidak bisa.
soal efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Bagaimana evaluasi dari komisinya Kakak? Terus bagaimana pandangan Kakak terhadap efisiensi ini? Jadi efisiensi tentunya itu suatu hal yang sangat baik dan kita lihat sama-sama memang dengan adanya Inpres 1 2025 dari Pak Presiden Prabowo tentang efisiensi ini, semua kementerian KL-KL ini diminta melakukan suatu efisiensi. Dan alhamdulillah kita lihat sejauh ini itu tidak mengurangi kinerja yang baik. Semua tetap bisa berjalan dengan baik, efisien, dan efektif. Tentunya kita berbangga dan kita menjadi tugas kita selalu di Komisi 11 khususnya kita fungsi pengawasan kita, salah satunya mengawasi mitra-mitra kita. Dan kita lihat sejauh ini efisiensi ini tidak mengurangi tidak mengurangi daripada pekerjaan untuk bisa melakukan pekerjaan yang baik. Oke. Tapi di satu sisi Kak, ini yang terbaru. Iya. Ini yang terbaru dengan kita bergabung di BRICS. Betul. Kemudian Presiden Trump menaikkan tarif kita menjadi 32%. Tentu ini mengganggu dunia ekspor kita ini. Bagaimana Kak? Ya, beberapa waktu lalu kita udah digagetkan dengan Trump 1.0. Oke. Dengan berbagai kebijakan-kebijakan. Artinya mungkin Donald Trump ini merusak tatanan ekonomi dunia ya. Ilmu-ilmu ekonomi ini sudah nggak berlaku sekarang. Ya kan banyak pengamat, banyak ahli-ahli ekonomi yang tidak bisa menduga hal-hal yang dilakukan oleh Donald Trump. Jadi mungkin yang pertama Trump 1.0 negara sudah hadir memberikan solusi yang terbaik, bernegosiasi dengan baik pemerintah dengan akhirnya menghasilkan satu keputusan-keputusan yang baik. Tiba-tiba dengan kita bergabung ke BRICS ada tambahan 10% lagi. Dampaknya apa? Tentu yang paling berdampak adalah di industri tekstil dan alas kaki. Tekstil dan alas kaki ini ketika industri ini terpukul, ada peluang 1,2 juta pekerja kita akan di PHK. Kehilangan pekerjaannya karena tidak mampu lagi bersaing secara harga dan berbagai sektor lainnya. Lah ini menurut saya sesuatu hal yang memang harus jadi perhatian. Tapi kita tidak perlu berkecil hati. Ini justru menjadi kesempatan kita untuk membuka peluang-peluang baru. Sehingga kita tidak punya ketergantungan kepada Amerika. Peluang baru itu seperti apa? Dengan kita bergabung di BRICS, kita bisa dong memasarkan produk-produk kita di anggota negara-negara BRICS. Kalaupun tidak bisa, kita mengambil pasar saja di Asia Tenggara. Tentu ini membuat peluang-peluang baru dan memang pengusaha-pengusaha kita dituntut untuk melakukan satu inovasi. Dan tentunya pemerintah tidak tinggal diam. Saat ini pemerintah sedang bernegosiasi kembali untuk mencari jalan keluar terbaik. Dan pagi ini kita tadi dengar kabar pemerintah sudah punya strategi terbaik untuk menghadapi situasi ini. Oke. Menenangkan itu, artinya menenangkan. Artinya menenangkan, tetapi kita tidak boleh dengan situasi atau rencana pemerintah tadi yang akan menemukan solusi baru, kemudian itu membuat kita pasif ya? Kita pasif, ini tidak boleh. Ini hanya sifatnya sementara, temporari aja. Pengusaha-pengusaha kita harus membuka diri peluang baru untuk mencari pasar selain Amerika. Oke. Banyak negara-negara yang bisa menjadi alternatif. Kemudian bisa juga memperkuatan industri dalam negeri kita. Jadi artinya keadaan ini tidak terprediksi. Betul. Ya, karena memang situasi Presiden Amerika yang selalu berubah. Betul. Tapi dalam saat kita berbicara, pemerintah sedang melakukan upaya-upaya supaya penanganan itu ya. Betul. Oke, Kak. Kita bergeser ke kopayment asuransi. Ya. Kak. Gimana itu Kak? Merugikan banget kan itu Kak? Kopayment asuransi ini yang isu terbaru ya, yang masih hangat ya. Tentunya kopayment asuransi ini menurut saya satu kebijakan yang kontroversial banget. Karena kebijakan ini dibuat tanpa melibatkan masukan publik dan tanpa melibatkan DPR. Oh, jadi DPR nggak tahu? DPR nggak tahu. Tiba-tiba ramai di masyarakat, kita ditanya oleh masyarakat, kenapa kok bisa muncul skema yang sangat merugikan masyarakat. Itu seperti apa sih Kak? Boleh dijelaskan sedikit? Jadi kopayment asuransi ini ibaratnya adalah seperti kalau kita punya asuransi mobil Kak. Ketika terjadi kerusakan di mobil kita, itu kan kita mesti bayar biaya sebagian premi, biaya atas biaya proses lah artinya Kak, biaya proses perbaikan kan.
Mungkin kalau di mobil itu ada 4 sisi. Tiap sisi itu 300.000 biasanya kan, Kak. Lah, ketika kita melakukan klaim atas insiden itu, kita kan dikenakan biaya. Supaya tidak terjadi overclaim atau klaim yang dibuat-buat. Lah, ini juga demikiannya di dunia kesehatan. Karena OJK mengatakan bahwasannya kenapa diberlakukan ini supaya menjaga kelangsungan industri kesehatan, asuransi kesehatan di Indonesia. Lah, tetapi saya memberikan kritik pedas kepada OJK kapan lalu, kita sama-sama tahu bahwasannya perusahaan asuransi ini bukan satu-satunya solusi dengan memberlakukan kebijakan co-payment ini. Jangan masyarakat lagi yang dibebani. Masyarakat nggak boleh dibebani lagi menurut kita. Ya kan, 300.000 itu Kak mungkin kelihatan kecil bagi masyarakat yang mampu. Tapi buat lansia, pensiunan itu berapa sih yang didapat? Ya kan Kak, 300.000 ini adalah angka yang besar. Jadi kita harus betul-betul hati-hati mengambil kebijakan ini. Nah, apalagi kita sama-sama tahu di dunia perasuransian, di industri asuransi jiwa, agen yang melakukan penjualan itu bisa mendapatkan keuntungan sampai dengan 99% Kak, dari premi yang dibayarkan oleh konsumen. Tahun pertama 30%, tahun kedua 30%, tahun ketiga 39%. Di industri asuransi kesehatan murni, agen bisa mendapatkan 70% daripada premi yang dibayarkan. Tentunya saya di sini di kesempatan ini mungkin kalau saya berbicara seperti ini, saya bukan ada maksud untuk menyudutkan agen-agen dari asuransi kesehatan ya. Namun saya hanya berpikiran sederhana bahwasanya ini menjadi salah satu opsi. Kenapa sih industri kesehatan harus dijaga tentu, tapi ini bukan satu-satunya solusi, Kak. Kenapa? Misalnya ada orang bayar premi kesehatan 20 juta di kesehatan murni. Ketika dana di awal 70% ini sudah diambil oleh agen yang bersangkutan, berarti berapa yang tersisa? Misalnya 10 juta ya, diambil 70%. Dana yang diterima oleh pihak asuransi hanya 3 juta. Bagaimana industri ini bisa terus berlangsung, Kak? Begitupun halnya di kesehatan, di asuransi jiwa yang unit link. Kalau diambil 30%, berapa yang diterima oleh perusahaan asuransi? Ini nggak fair dong. Ini solusi yang pertama. Yang kedua, tentunya OJK harus duduk bareng dengan industri penyedia kesehatannya, artinya seperti rumah sakit, kemudian ID dari dokter, ya kan pelaku-pelaku di industri kedokteran, mereka harus duduk bareng. Karena kadang-kadang kita kalau punya asuransi Kak ya, dokter pun akan memberikan over treatment. Iya, beda dong. Over treatment dong. Kadang-kadang over treatment juga. Jangan dipikir-pikir masyarakat gak rugi. Bisa-bisa ginjalnya rusak masyarakat. Ya kan, misalnya kita sakit asam lambung. Ya kan Kak, kadang-kadang diberi vitamin A. Diberi obat-obatan lain yang kadang-kadang tidak berkaitan dengan ini. Hanya untuk membesarkan daripada nilai klaim asuransi. Lah, itu terjadi ya? Itu terjadi dan banyak tempat kita sama-sama tahu itu dan itu sudah menjadi rahasia umum, ya kan Kak? Sehingga masyarakat kadang-kadang kalau minum obat terlalu banyak mereka ada risiko kesehatan juga loh. Betul. Jadi over treatment itu nggak boleh. Jadi OJK sebelum mengeluarkan SOJK 725 itu mereka mestinya duduk bareng dulu sama dengan ID yang menaungi dokter-dokter yang ada di Indonesia, kemudian duduk bareng dengan pihak-pihak rumah sakit, mungkin ada asosiasinya. Duduk bareng bersama dengan DPR kita, duduk bareng dengan banyak melibatkan pihak-pihak stakeholder yang terkait, agen-agen asuransi, duduk bareng dibicarain dulu supaya tidak terjadi over treatment, kemudian over untuk agen itu Kak over promise, ya kan, dan macam-macam, kemudian memberikan keuntungan yang berlebih untuk agen. Nah, ini semua harus dibicarakan secara baik-baik dulu supaya menemukan satu solusi yang konkret. Karena kalau semua biaya ini bisa ditekan, premi asuransi pun akan ikut turun. Ketika premi ini turun, ini akan terjangkau bagi masyarakat luas. Mungkin kalau selama ini masyarakat yang bisa menikmati industri ini jumlahnya mungkin
10 misalnya. Kalau ini misalnya harga premi bisa ditekan dengan stakeholder tadi duduk bersama, kemudian premi ini turun dan terjangkau, kan pasti ini bisa akan meningkat dari 10, mungkin bisa menjadi 100 atau bisa menjadi 200. Ini sesuatu hal yang menarik. Oke. Kayaknya penikmat orator banyak mendapat insight baru dan dapat banyak penguatan ya, terutama masyarakat yang berurusan dengan pinjol, berurusan dengan asuransi yang overpromise dan sebagainya, ya, dan juga tadi dengan investasi bodong, ya. Jadi sesi kita hari ini betul-betul luar biasa. Terima kasih karena Kakak memang mendengar pengaduan dari masyarakat, menerima keluh kesah masyarakat. Ya. Oke, hari ini luar biasa, kita sudah mendengarkan banyak. Terima kasih Kakak Jidat. Ya, Nanda. Ini bukan yang terakhir ya, besok-besok kita undang lagi ya. Terima kasih para penikmat orator, sampai jumpa. Ya.